أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Allahumma arhamna bil Quran. Pemirsa, saudaraku dimanapun berada yang dirahmati Allah, pada kesempatan kajian kali ini kita akan membahas satu tema tentang keajaiban surah Al-Mulk. Saudaraku dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tadi kami membacakan satu halaman dari surah Tabarak. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini surah Tabarak, surah Al-Mulk, dari ayat 1 sampai ayat 12. Saudara dirahmati Allah, ada beberapa keajaiban dalam atau pada surah Al-Mulk ini. Ada kabar gembira bagi kita semua, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan
kepada mereka yang dengan istiqamah membaca surah yang mulia ini, Al-Mulk. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini disampaikan kepada kita janji dari beliau, hiyal mani'atu hiyal munjiyatu tunjihi min adzabil qabr. Dia surah Tabarak adalah al-mani'ah, penghalang. Al-munjiyatu tunjihi min adzabil qabr. Dia adalah munjiyat, penyelamat yang menyelamatkan kita dari siksa kubur. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Sudah dirahmati Allah, bahkan dalam keterangan hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, inna suratan minal Quran 30 ayah syafa'at lirajulin hatta ghufira lahu wa hiya suratu tabarakalladzi biyadihil mulk. Kata baginda, sesungguhnya terdapat sebuah surah dalam Al-Quran yang mengandung 30 ayat. Ya, coba kita perhatikan surat Al-Mulk ini ada 30 ayat. Okay? Di mana kata Rasulullah SAW, syafa'at lirajulin, ya, yang akan memberikan syafaat kepada seseorang hatta ghufira lahu, hingga sampai ia ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat apa ini? Kata Nabi, surah Tabarakalladzi biyadihil mulk, yaitu surah Al-Mulk. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi wa qala hadza hadits hasan. Ya. Saudara fillah rahimakumullah. 30 ayat yang akan membawa syafaat bagi seseorang yang akan menyelamatkannya dari siksa kubur. Jadi 30 ayat ini akan membawa syafaat bagi seseorang yang akan mendapatkan, yang akan menyelamatkannya ya, dari azab kubur atau siksa kubur. Sudah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini harus dibiasakan ya. Kita ini membaca surah Al-Mulk ya, sebelum kita tidur ya. Sebelum kita tidur, istirahat malam ya. Setelah kita berwudu, kemudian membaca surah ini. Sudah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa dalam keterangan yang lain juga surah ini adalah akan memberikan cahaya, akan memberikan cahaya. Jadi akan ada cahaya yang Allah berikan ya kepada mereka-mereka yang istiqamah dengan surah Tabarak ini. Jadi tidurnya ya, akan menjadi tidur yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi tidur yang ya betul-betul tidur yang penuh dengan kenikmatan ya. Nah, sekalipun misalnya ya, tidur kita bisa jadi tidur kita adalah tidur yang terakhir di dunia ini, maka dengan menghatamkan hari-hari kita dengan membaca surat Al-Mulk ya, Allah akan mengampuni segala dosa kita sebagaimana janji dalam hadis tadi. Allah harumkan kuburan kita menjadi taman ya, sahabat, kemudian menjadi taman dari taman-taman surga. Nah, surah Al-Mulk ini adalah surah yang luar biasa dahsyatnya. Ya, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami juga menghimbau ya, kepada kaum ibu ya, yang sedang berhalangan tidak salat ya, sebelum tidur tetap membaca surah Al-Mulk ini. Baca surat Al-Mulk ya. Karena itu penting ya, ini sudah menjadi hafalan sehingga tidak perlu ibu-ibu ya, saudariku yang dirahmati Allah untuk memegang mushaf langsung ya. Karena banyak perbedaan ulama ya, sebaiknya jika sedang haid ya, sedang hadas besar, untuk tidak memegang mushaf secara langsung. Maka apa solusinya? Dengan ayat-ayat yang sudah kita hafal ya. Tidak harus semua ya, insyaallah. Baca surah Al-Mulk ini ikhwah fillah. Karena zaman rahmati Allah, datangnya kematian ya tidak akan membeda-bedakan kita lagi suci atau sedang ada halangan. Saatnya datangnya kematian itu ya kepada kita pasti semua akan mati. Karena itu berupaya
Ya, dalam hal halangan apapun bagi kaum ibu tetap berusaha untuk membaca. Ya. Bagaimana Ustaz kalau buka HP misalnya? Nah, ini masih ulama memakai HP ya untuk memakai HP yang di dalamnya terdapat surah Al-Mulk ya dengan memakai sarung tangan. Ya, ini masih lebih baik dan ulama membolehkan. Ya. Intinya adalah Allah Maha tahu ya segala niat kita saudaraku, bahwa lebih baik ya, saat kita membaca sedang halangan jangan memegang Al-Quran langsung, jangan menyentuh mushaf secara langsung, tetapi memakai ya, sarung tangan atau memakai HP kita yang di dalamnya ada mushaf Androidnya. Sudah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kalau misal Allah ya, mencabut nyawa kita di malam itu dan kita sedang halangan, tapi Allah, kami sudah berupaya membaca Al-Mulk ini, maka selamatkan kami. Najjina min adzabil qabr. Ya, selamatkan kami dari siksa kubur. Nah, ini kita harus meyakini bahwa sudah dirahmati Allah, masa-masa kita di alam kubur itu jauh lebih panjang. Sebagaimana penjelasan para ulama bahwa masa waktu di dalam alam kubur, alam barzah itu jauh lebih panjang daripada umur kita di dunia. Kita bisa ratusan tahun di alam kubur, dan ada yang sudah di alam kubur selama ribuan tahun, bahkan ada yang lebih. Apalagi umat-umat yang terdahulu. Oleh karena itu, sudah dirahmati Allah, kita harus waspada dan berhati-hati. Mari kita menjaga kebaikan ini, mari kita menjaga kebaikan dan kemuliaan ini ya, dengan surah Al-Mulk ini, karena sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Ya, inna rahmatallah qaribun minal muhsinin dalam Al-Quran. Sesungguhnya rahmat kasih sayang Allah sedekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Nah, membaca surat Al-Mulk ini termasuk amalan ya, baik, amalan yang mulia. Sudah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhirat ya menjadi tujuan kita, bukan dunia, sehingga sebelum kita tidur malam, di mana tidur adalah kembang kematian ya. Ada yang seseorang yang kemudian tidur malam besoknya tidak bisa bangun lagi ya, karena sudah dijemput ajal ya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim dalam surat Al-Hasr ayat 18, ini sudah masyhur. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Saudaraku, ikhwah fillah rahimakumullah, bertakwa kepada Allah, melihat pada diri masing-masing apa yang akan kita bawa nanti untuk hari esok di hari kiamat. Bertakwalah, fattaqullaha ya ulil albab. Bertakwalah kepada Allah wahai kita-kita orang-orang yang memiliki akal cerdas. Janganlah menjadi orang yang melupakan Allah sehingga Allah melupakan kita. Kalau Allah lupa sama kita, na'udzubillah, dunia dan akhirat kita akan hancur berantakan, ikhwan. Maksudnya Allah lupa sama kita adalah Allah tidak mengurus kita lagi, tidak mau membantu kita lagi, tidak mau menolong kita lagi, tidak mau memperhatikan dan membimbing kita lagi. Na'udzubillah. Kalau Allah sudah tidak mau memperhatikan kita, siapa lagi yang mau memperhatikan kita? Padahal ikhwah, biarpun dosa kita sepenuh bumi, tapi kita datang kepada Allah dengan ikhlas, dengan yakin, Allah ampuni dosa kita. Dan kita berbuat ihsan kepada siapapun semampu kita, Allah akan ampuni dosa kita semua, biarpun dosa itu sepenuh bumi. Sudah dirahmati Allah, begitulah indahnya kasih sayang Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan setiap hati kita, memberikan hidayah kepada kita semua. Kita disucikan lahir dan batin, dikuatkan lahir batin,
agar senantiasa meningkatkan iman kita, meningkatkan takwa kita, menjadikan kita orang yang berilmu, ilmunya bermanfaat, berilmu dan beramal saleh, agar kita senantiasa mendapatkan karunia dan rahmat Allah. Harta kita diberkahi Allah, harta kita dijaga oleh Allah, anak-anak kita dijaga oleh Allah, orang tua kita dijaga oleh Allah. Karena sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat, sekali lagi sangat dekat bagi orang-orang yang berbuat ihsan, bagi orang-orang muhsin, bagi orang yang berbuat kebaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allah alam bisawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.